Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Hatiria. Pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 semester 1 dengan materi mengenal surah Al-Lahab. Baiklah, alangkah baiknya sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya agar kita dimudahkan dalam memahami pelajaran pada kali ini. Nah, silahkan anak-anak angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik-baik dan sehat aja kan? Nah, baiklah, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian. Untuk absennya silahkan kalian kirimkan nama kalian melalui chat grup WhatsApp. Jika kalian tidak bisa, maka minta bantuanlah kepada orang tua kalian untuk mengirimkannya ke grup chat. Oke, baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan berceramah, peserta didik dapat mengetahui pengertian Quran Surah Al-Lahab dengan benar. 2. Melalui tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan jumlah ayat Quran Surah Al-Lahab dengan benar. Yang ketiga, melalui ceramah, peserta didik dapat mengetahui turunnya Quran Surah Al-Lahab dengan tepat. Oke, baiklah. Nah, anak-anak, Ibu ada menyiapkan gambar untuk kalian amati. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, sudah mengamati kan kalian? Nah, coba lihat gambar pertama ini. Dalam gambar ini ada anak perempuan yang sedang membaca Al-Quran dalam keadaan gelap dan hanya ditemani oleh lilin sebagai penerangnya. Nah, coba kalian lihat pada gambar kedua ini. Itu gambar apa ya? Nah, gambar yang kedua ada gambar orang dan harta bendanya, di mana gambar ini dikisahkan Abu Lahab dengan harta bendanya. Anak-anak, coba kalian lihat lagi gambar yang terakhir ini, gambar apa ya? Nah, di gambar yang terakhir yaitu di mana gambar ini ada api dan tangan manusia, di mana dengan api ini dimaksudkan adalah api neraka dan tangan yang ada dalam api itu adalah seperti Abu Lahab, di mana Abu Lahab masuk neraka dan harta bendanya tidak bisa menyelamatkannya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa artinya surah Al-Lahab yang akan kita pelajari hari ini? Nah, nama surah Al-Lahab diambil dari kata lahab yang terdapat pada ayat ketiga surah ini dan mengandung arti gejolak api. Nah, surah Al-Lahab adalah surah ke-111 dalam Al-Quran.
Surat ini terdiri atas 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah karena surah ini diturunkan di kota Mekah. Nah, pokok isi surat ini berisi tentang nasib salah seorang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Lahab, beserta istrinya yang diancam dengan siksa neraka. Surat ini menceritakan tentang kezaliman paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab yang selalu ingin mencelakai Nabi. Lalu Allah menurunkan surat ini, yaitu surah Al-Lahab, bahwa Abu Lahab tidak akan pernah masuk surga. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana cara melafalkan surah Al-Lahab? Oke, baiklah anak-anak, silahkan kalian simak bagaimana cara pelafalan surah Al-Lahab dan kalian ikuti ya cara membaca surah Al-Lahab, dan setelah itu kita akan mengartikan surah Al-Lahab secara bersama-sama. Nah, ini cara melafalkan surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab artinya gejolak api. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Nah, anak-anak, ayo kita mengartikan surah Al-Lahab secara bersama-sama ya. Nah, arti pada surah Al-Lahab pada ayat pertama yaitu binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Nah, pada ayat kedua yang artinya tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Nah, arti dari ayat yang ketiga dalam surah Al-Lahab yaitu kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Nah, arti dalam ayat yang keempat adalah dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Dan arti pada ayat kelima dalam surah Al-Lahab yaitu di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, anak-anak, itulah arti dari surah Al-Lahab. Nah, kalian sudah tahu kan apa arti dari surah Al-Lahab dan bagaimana cara melafalkannya? Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui arti dari surah Al-Lahab dan cara melafalkannya, nah, anak-anak, lantas apa sebab turunnya dan isi kandungan dari surah Al-Lahab? Apakah ada yang tahu? Oke, baiklah. Pokok kandungan dari surah Al-Lahab adalah bahwa mereka para musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Abu Lahab dan istrinya akan dibinasakan Allah dengan gejolak api neraka. Adapun harta yang mereka miliki tak akan memiliki guna sama sekali.
Nah, disebut surah Al-Lahab dikarenakan di dalam surah Al-Lahab ini menceritakan tentang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab dia selalu menentang dan mengganggu dakwah Nabi dalam menyebarkan agama Islam, dan dia dibantu oleh istrinya yang bernama Arwa, dan istrinya diumpamakan seperti orang yang membawa kayu bakar, dikarenakan istrinya suka membawa kayu bakar berduri. Dia meletakkannya di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW untuk menjebak beliau dan gemar menyebar fitnah kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Oleh sebab itu, Abu Lahab dan istrinya keduanya akan celaka dan masuk neraka. Harta, bendanya, dan juga hasil usaha-usahanya tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk siksa atau azab yang akan diterima di neraka sesuai dengan perilakunya sendiri. Di leher ada tali dari sabut yang dipintal. Dengan tali itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjerat lehernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi lalu mencampakkannya ke dasar neraka. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan turunnya surah Al-Lahab? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Oke, baiklah, karena tidak ada yang mau menjelaskan, maka akan Ibu tunjuk ya. Ya, silahkan kepada Rahman maju ke depan kelas untuk menjelaskan turunnya surah Al-Lahab yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ya, kepada Rahman dipersilahkan untuk menyampaikan penjelasannya. Ya, sudah bagus ya penjelasan dari teman kalian. Nah, kalau kalian sudah bisa mengerti, nah kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ya, silahkan kepada Siti. Ya, sudah bagus ya kesimpulan dari teman kalian. Nah, anak-anak, itulah kesimpulan dari teman kalian ya. Nah, di sini Ibu akan menambahkan sedikit dari kesimpulan yang sudah teman kalian sampaikan. Nah, surah Al-Lahab berarti gejolak api. Surah Al-Lahab terdiri atas 5 ayat. Surah Al-Lahab termasuk surah yang ke-111 dalam Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Lahab berisi cerita Abu Lahab dan istrinya yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Keduanya akan celaka dan masuk ke dalam api neraka. Harta, benda, dan segala hasil usaha dari mereka tidak berguna untuk keselamatannya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah menyimpulkan ya pelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian bisa memahami pelajaran kita pada hari ini? Ya, alhamdulillah ya, kalian sudah memahami pelajaran kita pada hari ini. Nah, baiklah, sebelumnya Ibu akan memberi kalian tugas atau PR yang harus kalian kerjakan di rumah. Nah, silahkan kalian lihat pada buku paket pada halaman 86. Nah, di situ ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Nah, anak-anak, untuk tugas atau PR-nya dikumpulkan minggu depan ya, pada hari Senin. Nah, jika kalian sudah mengerjakannya, kalian bisa memoto jawaban kalian dan kalian kirimkan di grup WhatsApp kita pada hari Senin yang akan datang ya anak-anak. Baiklah, mungkin itu saja dari Ibu.
Dan Ibu cukupkan pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, terima kasih banyak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Sampai jumpa minggu depan dengan Ibu Hatriyah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.